Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan. Pagi ini Engkau mengumpulkan kami, agar kami memuji dan diingatkan akan kebesaran-Mu, sehingga kami boleh dikuatkan dalam segala tantangan hidup, dipulihkan dari segala sakit dan kegagalan, dan disegarkan untuk setia mengikuti-Mu. Kiranya ibadah kami menjadi persembahan bagi-Mu. Berkatilah setiap saudara kami pada pagi hari ini. Pakailah Bapak Pendeta Esentan untuk menyampaikan firman-Mu. Inilah doa kami yang kami minta dalam nama Yesus Kristus. Amin. Semua pribadi yang pernah menyatakan dirinya mulia, saat ini atau pada saatnya akan menjadi segenggam debu yang tak berarti. Tetapi Yesus, Ia telah memperbaharui kita. Ia menjadikan kita berarti. Debu yang tak berarti itu bukanlah akhir hidup kita. Tak ada yang pantas dimuliakan selain Yesus. Mari saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Kita kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih pada hari ini oleh kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga pagi ini kami bisa beribadah mendengar sabda firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus pimpin kami, membuka hati dan pikiran kami, dan kuasa Roh Kudus selalu menyertai hamba-Mu, bibir hamba Tuhan pakai menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada tema pada pagi khotbah ini, duduk di kaki Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan di Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ayat ke-39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, disinilah kita bisa belajar Maria dan Marta. Ialah dua wanita yang bersaudara yang tinggal di kampung Betania pada zaman Yesus. Diperkirakan dari beberapa catatan, dua wanita ini juga merupakan murid-murid Yesus. Yesus sangat akrab dengan mereka. Bahkan sesekali Yesus mampir ke rumah mereka untuk beristirahat di tengah-tengah rute perjalanan dia dalam pelayanan, untuk menyegarkan kembali kisah Marta dan Maria yang di benak kita. Saat itu Yesus dan rombongannya baru tiba di kampung Betani. Yesus langsung disambut oleh keramahan Marta yang memang mempunyai naluri melayani yang amat kuat. Di rumahnya Marta mempersilakan Yesus masuk dan duduk dengan santai. Sementara dia sibuk mondar-mandir melayani orang dengan memberikan minum dan ambil cangkir dan memberikan makan kepada semua yang pada saat itu ada di sekitar Yesus. Setelah itu, Marta meninggalkan Yesus untuk segera menyiapkan makanan malam bersama-sama. Karena Yesus akan menginap di rumah itu. Sang tamu agung ini perlu dilayani dengan sebaik-baiknya. Mungkin itulah pikiran yang dalam Marta. Maria berbeda dengan saudara dia, yang Marta. Begitu melihat Yesus sedang duduk di ruangan tamu rumahnya, langsung dia menghampiri Yesus dan duduk dekat di kaki Yesus. Maria ingin mendengar Yesus berbicara, topik apa saja. Karena Maria selalu tertarik untuk mendengar perkataan-perkataan Yesus. Benar saja, Yesus pun mulai berbicara dan Maria menyimak dengan penuh perhatian. Begitu asik Maria mendengar Yesus berbicara. Bahkan harum aroma masakan Marta dan kesibukan Marta yang gaduh di dapur tidak dia hilaukan. Yang ada di pikiran Maria saat itu hanyalah Yesus ada di sini.
Aku harus memanfaatkan kehadirannya dengan sebaik-baiknya dan mendengar setiap perkataannya. Apakah kita juga dapat melihat perbedaan di antara Marta dan Maria? Marta adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia memiliki hati yang peduli. Dia sangat paham perjalanan jauh Tuhan Yesus bersama rombongan-rombongannya. Tentu telah membuat mereka capek dan lapar. Karena itulah Marta langsung sibuk menyiapkan makanan dan tempat istirahat yang terbaik untuk Yesus dan murid-muridnya. Dia ingin melayani Tuhan sebaik-baiknya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat apa perbedaannya antara Marta dan Maria. Disinilah kita harus belajar bagaimana kita menyikap apa yang Tuhan inginkan dari kita sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara melihat apa yang dilakukan oleh Marta. Yang pertama, Marta menyambut Yesus. Marta mengasihi Tuhan Yesus, memang seharusnya menyambut Tuhan Yesus dengan segala hal. Menyambut sebaik bukan sekedar perkataan tetapi perbuatan. Marta menyambut Yesus dengan sangat antusiasis dan bersukacita. Hal ini adalah hal yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Kedua, Marta duduk dekat Tuhan. Marta menyambut dan juga mendekat Tuhan. Ini adalah langkah awal yang benar. Dijelaskan di dalam Injil, Marta memiliki seorang saudari yang bernama Maria yang juga duduk di kaki Yesus. Jadi sebenarnya yang duduk dekat kaki Tuhan Yesus adalah Marta. Tapi setelah itu, barulah Maria melakukan hal yang sama. Dan ketika Marta tidak berusaha mendengar perkataan Tuhan. Nah inilah permasalahannya. Setelah dia begitu mempeduli Tuhan Yesus. Begitu antusiasi kepada Tuhan Yesus. Mempersiapkan Tuhan Yesus duduk tempat yang terbaik. Nah ini perbedaannya. Marta tidak berusaha mendengar perkataan Tuhan. Marta sebenarnya sibuk untuk melayani. Seakan-akan melayani dia adalah menyenangkan hati Tuhan. Ini yang kita harus belajar. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Terus mendengar perkataannya. Ada berapa banyak anak Tuhan yang hidup seperti Marta. Namun masih melayani sampai saat ini. Di gereja begitu antusiasi melayani. Berkobar-kobar. Tetapi waktu saat seorang hamba Tuhan menyampaikan firman. Dia malah tidur karena kecapean. Masih sibuk untuk urusin yang lain. Saudara dikasih Tuhan, setiap benih firman Tuhan harus ditaburkan di tanah yang subur dan gemuk. Marta sibuk melayani. Melayani pekerjaan Tuhan dengan melakukan kegiatan pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan dengan melakukan kegiatan yang menenangkan Tuhan secara pribadi. Mau doa, pujian, penyembahan. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Melayani Tuhan secara pribadi. Pondasi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apabila seseorang mau melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tidak memiliki waktu untuk melayani Tuhan secara pribadi, bisa dikatakan pelayan itu adalah pelayanan yang nol. Mengapa? Bisa jadi dia melayani bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi mempunyai motivasi. Mungkin saja dia mulai mencari popularitas di hadapan manusia dan sejenisnya. Dan Marta ini orang yang karena terlalu sibuk, maka muncul hatinya adalah iri hati dan mudah tersinggung, sensitif. Mengapa Marta iri hati dan tersinggung kepada Maria? Karena dirinya tidak dibantu oleh Maria. Ada banyak anak Tuhan yang iri hati dan tersinggung akan keberadaan anak Tuhan yang lain di dalam gereja. Dia merasa bahwa saya sudah lama di sini. Saya sudah menjalankan semua amanah agung Tuhan. Ini ada anak baru. Baru melayani. Wah, bicara dengan teori-teori yang begitu banyak. Nah, hal ini disebabkan diri kita merasa terlalu sibuk atau bisa dikatakan menyibukkan diri. Sebenarnya Tuhan
ingin memberikan kita porsi perayaan yang tidak mungkin memberatkan kita. Sebab dia tahu berapa banyak beban yang bisa kita tanggung. Kalau kita sudah lakukan, kalau kita sudah berjuang untuk melayani, ada saatnya kita rela. Belajar seperti Maria mendengar setiap firman, mendengar perkataan Tuhan. Lebih baik saudara banyak mendengar perkataan firman daripada saudara terus nyanyi terus. Marta khawatir menyibukkan diri dengan banyak perkara. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Puji Tuhan, Allah itu baik dan mengajarkan kita untuk bersikap dan bertindak seperti apa yang dilakukan Maria. Yang dilakukan Maria itu apa sih sebenarnya? Dia hanya mendengar semua perkataan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan yang harus selalu mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sibuk melayani pekerjaan Tuhan itu baik, tapi lebih baik melayani Tuhan secara pribadi. Sebaiknya didahulukan dulu, mendengar daripada mengerjakannya. Kedua hal ini seharusnya mendapat porsi yang benar. Sebab dengan membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bukan dengan perasaan. Dan kerinduan rohani kita akan terus bertambah. Kita tahu rencana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terus mendengar suara Tuhan, Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Terus mendengar setiap perkataannya dengan benar. Maka saya selalu, tiap pagi saya itu mau dengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Untuk menyampaikan khotbah itu gampang. Untuk mendapat judul khotbah tidak gampang. Kita harus dengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat Tuhan yang dibutuhkan pada saat ini. Kok kita sudah terlalu sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, mengerjakan dengan banyak hal kerja, sibuk melakukan pelayanan persekutuan rohani tak henti-hentinya. Butuh waktu kita rela untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada saat tugas kita sebagai pelayan Tuhan, terkadang kita menghadapi tugas yang sudah menyita waktu kita, sehingga kita tidak dengar firman Tuhan disampaikan lagi. Banyak di gereja saya, mereka sibuk sekali duduk di belakang ngobrol. Kadang waktu khotbah mereka juga ngobrol tentang bisnis mereka. Saudara, ada baiknya setelah itu kita mulai waktu pribadi mencari firman Tuhan, mendengar setiap hamba Tuhan yang sampaikan. Apalagi dari pagi ini kita sama dengan firman Tuhan. Saudara di rumah jangan sibuk untuk makan, sibuk untuk mengurus pekerjaan yang di rumah. Ayo dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara melalui hambanya. Matikan semua alat komunikasi saudara, terutama handphone, agar bisa fokus mendengar firman Tuhan. Kalau terus handphone menyala, bagaimana bisa menyampaikan firman Tuhan? Maka saya selalu menghimbau, memang zaman ini zaman canggih, semua apapun dalam handphone. Tapi sebaiknya waktu dengar firman Tuhan, bawa Alkitab aja. Ketika kita ibadah, sebaiknya matikan handphone kita. Berfokus untuk bawa Alkitab untuk membaca apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita. Membawa handphone baik, sangat canggih. Tapi handphone sangat banyak gangguan. WA masuk, Instagram masuk, email masuk. Bagaimana saudara fokus dengan firman Tuhan? Kalau itu datangnya untuk bawa berkat, saudara merasa sukacita. Kalau itu musibah, saudara langsung lemas. Gak fokus lagi dengan firman Tuhan. Betul begitu saudara? Jadi sebaiknya kita semua matikan dengar firman Tuhan. Saat-saat kita teduh bersama Tuhan atau mendengar sabda firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mau mengingat kita bahwa seaktif apapun kita dalam karya pelayanan, Tuhan ingin agar kita terlebih dahulu mendengar firman-Nya dan duduk di bawah kaki-Nya. Sebagai orang percaya sejati harus memiliki relasi intim dengan Tuhan. Relasi yang akrab dengan Yesus menjadi tuntunan. Keakraban itu terwujud dalam doa dan terbukti dalam keheningan untuk mendengar kehendak Allah. Kita sebagai orang percaya diingatkan bahwa pelayanan terhadap sesama bisa jadi bukan kasih sesungguhnya bila tanpa doa. Harus didahulukan dengan doa.
Jangan langsung datang gereja, ngomong sana ngomong situ. Doa. Ketemu sahabat kita, bertemu, doa dulu. Undang hadirat Tuhan. Jangan state the point, wah begini, tanpa libatkan Tuhan. Itu sebabnya Maria dipuji karena dia lebih memilih bagian terbaik yang tidak diambil oleh siapapun. Kita semua diundang untuk membangun relasi intim dengan Tuhan Yesus. Memberi waktu terbaik untuk berdoa dan merenungkan sabda firman Tuhan. Dengan demikian setiap pekerjaan dan pelayanan kita lakukan mengalir dari relasi kita yang di dalam dengan Tuhan Yesus. Jika tidak, semua hanya sekedar aktivitas tanpa makna. Apa kita sudah memberi waktu terbaik untuk Tuhan dalam doa dan renungan kita? Ya Tuhan, ajarlah kami diam dan mendengarkan perkataan-Mu. Ajarlah kami untuk melayani yang tulus. Ajar kami dengan melayani dengan hati gembira, tanpa pamrih, tanpa mengeluh. Jangan kita sampai menyalahkan orang lain seperti Marta menyalahkan Maria. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kita. Bagian terbaik adalah duduk di bawah kaki-Mu dengan firman-Mu. Kita terlalu sibuk untuk mengurus diri kita. Kita ke gereja pun terlalu sibuk mengurus orang lain. Kita terlalu sibuk menjumpa teman segereja untuk menceritakan keluh kesah kita. Kita terlalu sibuk juga memuji Tuhan. Tetapi Tuhan katakan lebih baik kita mendengar perkataannya yang Tuhan mau sampaikan pada kita. Ya Tuhan, ajari kami lah terus mendengar perkataan-Mu dan bergembira ketika kita melayani, karena kasih-Mu berlimpah kepada kami. Kira Tuhan kuatkan kami terus mendengar perkataan-Mu supaya kami bisa melakukan firman Tuhan ini seperti Maria yang Kau puji, yang tidak diambil oleh orang lain. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, marilah kita mulai sekarang seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan katakan di dalam firman-Nya. Belajar seperti Maria, duduk di bawah kakinya untuk dengar setiap firman-Nya, daripada saudara sibuk melakukan sesuatu. Jika hari ini saudara mau ibadah, matikan semua komunikasi saudara untuk duduk diam dengar firman Tuhan. Firman yang akan membuat hidup saudara iman yang kuat. Firman yang akan merubah hidup saudara. Firman yang akan membawa saudara hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.